Baik rekan-rekan semua, kita melanjutkan pelatihan kita di pelatihan yang kedua, yaitu dengan materi quizzes. Nah, quizzes ini biasanya digunakan untuk evaluasi pembelajaran dalam bentuk quiz dengan soal berupa multiple choice. Nah, bagaimana cara kita membuat quizzes ini, membuat quiz dengan menggunakan quizzes ini, kita langsung praktekkan saja. Rekan-rekan silahkan dibuka browser ya, boleh menggunakan Opera, Mozilla atau Google Chrome. Kemudian silahkan ketikkan di alamatnya quizzes.com. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kalau kita memainkan atau istilahnya mengerjakan quiz, itu adalah join a game. Nah, sedangkan kalau kita akan membuat sebuah quiz, yaitu menggunakan second up. Nah, kemudian silahkan di rekan-rekan klik di sini second up. Nah, kita bisa menggunakan akun email yang lain, bisa juga menggunakan Google. Ya, saya coba menggunakan second up with Google. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini pilih akun, kemudian silahkan dipilih. Nah, ini tampilan dari admin untuk quizzes ya. Di dalamnya ada beberapa template dan juga ada game yang sudah tersedia di sini. Nah, kalau kita akan membuat quiz baru, kita klik create a new quiz. Ya. Nah, kemudian kita isikan ini nama quiznya apa. Di dalam pelatihan ini saya coba mendownload ada soal IPA untuk kelas 4 SD ya. Ini saya coba untuk membuat quiznya. Nah, di sini kita berikan nama quiz IPA kelas 4 SD. Kita pilih pelajarannya atau subjeknya, education misalnya. Kemudian kalau sudah, klik next. Nah, di bagian sini ada beberapa opsi ya. Kita bisa memilih, ada multiple choice seperti A, B, C, D itu, terus kemudian ada checkbox, memberikan centang atau memberikan fill the blank, artinya memberikan isian, dan juga yang lain. Nah, dalam kali ini kita coba membuat quiz ya menggunakan multiple choice. Nah, seperti ini tampilannya rekan-rekan, sangat mudah ya. Di sini kita tuliskan write your question here. Kita tuliskan soalnya. Nah, ini kita bisa dapatkan dari bank soal yang kita miliki. Kalau misalnya prodi pendidikan informatika, ya misalnya berkaitan dengan komputer dan jaringan, nah, kita tinggal mengambil soalnya, ya. Kemudian kita bisa mempastekannya di sini. Ini saya coba quiz untuk IPA kelas 4 SD. Saya coba ini. Yang pertama adalah rangka tersusun dari titik-titik. Kita kopikan, kita masukkan ke dalam sini pertanyaannya. Kemudian opsi jawabannya juga sama, tinggal dimasukkan saja, copy paste.
Kita kopikan semua rekan-rekan. Kemudian kalau sudah, kita tinggal mengisikan jawabannya ya dengan memberikan centang jawaban yang paling benar. Kita bisa mendapatkan jawaban itu dari bank soal misalnya, kunci jawaban dari bank soal. Nah, yang pertama adalah D. Ini kita ambil kalau misalnya D, opsi yang pertama ini A, B, C, dan D. Ini kita bisa mencintanya seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengatur dari waktu atau time-nya untuk satu soal ini berapa detik ya, berapa detik untuk proses penyelesaiannya. Nah, ini ada beberapa opsi, ada mulai dari 5 detik, 10 detik sampai dengan 15 menit untuk soalnya. Nah, ini kita coba karena tingkatan soalnya adalah mudah, kita buat 30 detik sesuai dengan tingkatannya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan mau mengisikan soalnya, nah soalnya ini dalam bentuk gambar atau suara, kita bisa mengisikan dengan ini, add image or audio. Nah, di sini kita ambilkan dari mungkin dari internet atau mungkin dari disk yang kita miliki, kita tinggal tarik ke sini atau nambahkan di sini. Jadi itu rekan-rekan. Begitu juga dengan opsi jawabannya. A, B, C kalau misalnya berbentuk gambar, nah biasanya digunakan kalau opsi jawabannya berupa gambar, misalnya lingkaran, kotak, atau mungkin gambar hewan dan sebagainya itu. Atau mungkin yang sebelahnya sini untuk matematika misalnya. Nah, untuk rumus yang ada di matematika kita bisa mengisikannya di sini. Gitu. Nah, begitu terus ya. Jangan lupa diberikan kunci jawabannya apa, terus kemudian durasinya berapa, kita tinggal save. Nah, ini. Kita tinggal save, simpan. Begitu terus ya sampai dengan kalau misalnya nambahkan pertanyaan lagi, misalnya sejumlah 20 pertanyaan atau 40 pertanyaan atau soal. Nah, kita tinggal tambahkan a new question, multiple choice juga gitu. Tinggal masukkan terus sampai dengan berapa soal yang akan ditampilkan. Nah, di sini saya coba menginputkan 5 soal saja, rekan-rekan. Nah, baik rekan-rekan semua, soal nomor 1 sampai dengan 5 sudah saya inputkan. Kemudian langkah selanjutnya kita berikan image ya untuk kuisnya. Nah, bisa tarik di sini ya. Kemudian kita bisa memilihnya, mengambil dari disk maksudnya. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian bahasanya ini jenisnya ada Indonesian. Kemudian nah ini grade-nya berapa ya misalnya ini. Oke, kalau sudah saya save ya. Saya save. Nah, kalau sudah klik done. Nah, seperti ini rekan-rekan hasilnya. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini 1 sampai 5, kemudian kita coba ini play live atau kita berikan homework, artinya dibuat PR juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kuis itu akan diberikan berapa minggu atau berapa hari ya. Terus kemudian pengumpulan tugasnya itu atau pengumpulan dari homework ini berapa jam berapa seperti itu. Nah, misalnya ini terakhir pengumpulannya adalah tanggal 11 ya, besok. Kemudian misalnya saya buat jam 8 pagi. Oke. Kemudian klik continue. Kalau misalnya ini ada beberapa setting ya. Nah, ada timernya dan sebagainya.
Kalau misalnya nggak mau diatur juga nggak apa-apa, langsung diklik continue. Nah, seperti ini. Nah, kode yang ada di sini itu digunakan untuk join a game, misalnya seperti ini. Wishes.com. Nah, ini misalnya saya buat join a game, kita tinggal masukkan kodenya. Nah, kode yang ada di sini itu digunakan untuk dibagikan kepada peserta untuk mengerjakan soal yang ada di kita buat tadi, seperti itu. Nah, enter kode game itu. Nah, kode yang ada di sini kita kopikan atau kita juga bisa inputkan sebenarnya. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, join. Nah, kita ini berikan nama siapa, ya nama masing-masing seperti itu. Kemudian ini ada beberapa settingan, kalau misalnya tidak mau ditampilkan sound effect-nya juga nggak apa-apa, atau musiknya. Nah, ini. Kalau mau default saja juga nggak apa-apa, kita coba start ya. Nah, seperti ini. Start game. Nah, seperti ini ya. Nanti hasilnya dapat kita ketahui di lewat admin sini ya. Nah, untuk hasilnya, hasil yang sudah dimainkan oleh peserta didik kita atau yang sudah memainkan dari quiz kita itu kita dapat lihat di report ya. Klik report, kemudian nah nih, karena statusnya masih berjalan ya, ini kita lihat di sini. Nah, quiz kelas 4 SD dimainkan oleh satu pemain ya. Saya sendiri, dan hasilnya seperti ini. Benar 4 dan salah 1. Akurasinya 80 nilainya, seperti itu. Nah, seperti itu rekan-rekan, penggunaan dari quizzes yang digunakan untuk evaluasi pembelajaran dan biasanya digunakan untuk ketika sudah menjelaskan materi terus kemudian kita mengadakan evaluasi pembelajaran. Nah, rekan-rekan dapat menggunakan salah satunya adalah quizzes ini. Nah, sekian dulu untuk pelatihan SKPI kita. Kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan disampaikan via kelas ya, Google Classroom, atau bisa lewat
nomor WA seperti itu. Nah, sekian dulu untuk pelatihan SKPI kita. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu buat rekan-rekan semua. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Sekian dulu, berkata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.